Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Andrianingsih dari Prodi S1 Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep kebudayaan. Oke, selanjutnya marilah kita masuk ke materi. Materi yang pertama adalah tentang manusia dan kebudayaan. Dilihat dari ilmu hayat, manusia memiliki persamaan dengan binatang. Berdasarkan ilmu tersebut, manusia juga dimasukkan dalam golongan binatang menyusui atau mamalia. Mamalia sendiri digolongkan menjadi beberapa golongan. Golongan mamalia yang memiliki tingkat kecerdasan tertinggi dinamakan dengan primat. Nah, primat sendiri juga memiliki tingkatan, di mana tingkatan tertingginya adalah jenis-jenis kera, antropodia atau kera manusia seperti simpanse, orangutan, dan lain-lain, dan selanjutnya adalah manusia. Padahal di sini kita ketahui bahwa kera tidak terlalu berbeda dengan mamalia biasa. Bahkan kera manusia yang sudah mendekati manusia seperti orangutan, gorila, simpanse, dan masih banyak lagi, mereka masih menggunakan tangannya untuk menopang tubuhnya. Sedangkan manusia sudah benar-benar menggunakan kakinya untuk menopang tubuhnya dan tangannya untuk membantu segala usaha dan aktivitas yang dia lakukan, seperti menulis, menggambar, dan masih banyak lagi. Nah, berikutnya adalah perbedaan antara binatang dengan manusia yang paling menonjol. Binatang hanya menggunakan naluri, seperti jika mereka lapar, mereka akan makan, sedangkan manusia, mereka dikaruniai oleh Tuhan kecerdasan akal, di mana kecerdasan akal ini menjadi pembeda yang paling mutlak antara manusia dengan binatang, dan yang memberikan kedudukan khusus pada manusia. Binatang hanya terikat pada satu macam cara hidup. Hal tersebut dikarenakan binatang memiliki perlengkapan khusus di tubuhnya yang berguna untuk mempertahankan hidupnya menurut tempat dan cara penghidupannya. Sedangkan manusia, mereka bisa hidup di tempat manapun yang ia kehendaki atau inginkan. Hal tersebut dikarenakan manusia bisa menggunakan kecerdasan akalnya untuk menghadapi berbagai keadaan serta menyesuaikan diri dengan keadaan di mana mereka hidup. Kecerdasan akal yang dimiliki oleh manusia bisa digunakan untuk memproduksi berbagai alat dengan menggunakan tangannya, sehingga mereka disebut juga sebagai alat penyambung akal. Tangan manusia disebut sebagai alat penyambung akal. Pada mulanya, manusia menciptakan alat dan benda untuk mempertahankan hidupnya, sehingga manusia menciptakan semua peralatan yang dapat digunakan untuk mencari makanan. Karena dapat diketahui bahwa dengan makanan, manusia bisa mempertahankan hidupnya. Selain menciptakan alat, manusia juga mampu untuk menyerahkan pekerjaannya kepada sesuatu yang baru, seperti menggunakan kuda atau gajah untuk membantu mengangkat barang. Di sini kita ketahui bahwa manusia memiliki hasrat untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga menimbulkan berbagai ciptaan. Segala ciptaan manusia yang sesungguhnya adalah hasil usahanya untuk mengubah, memberi bentuk serta susunan baru kepada pemberian Tuhan, sesuai dengan kebutuhan jasmani dan rohaninya, disebut dengan kebudayaan. Kebudayaan sendiri dibagi menjadi dua segi, yaitu yang pertama adalah segi kebendaan dan yang kedua adalah segi kerohanian. Segi kebendaan sendiri meliputi segala benda buatan manusia sebagai perwujudan dari akalnya yang bisa untuk diraba. Sedangkan segi kerohanian terdiri atas alam pikiran dan kumpulan perasaan yang tersusun secara teratur dan tidak dapat diraba. Hanya penjelmaannya saja dapat dipahami dari keagamaan, kesenian, kemasyarakatan, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia memiliki ikatan yang erat dengan kebudayaan.
Materi selanjutnya adalah kebudayaan dan masyarakat. Untuk melangsungkan kebudayaannya, manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus berdampingan dengan orang lain. Berdasarkan hal tersebut, manusia disebut juga sebagai son politikon, yang berarti binatang yang hidup berkelompok. Di sini, manusia membentuk kelompok dengan orang lain karena akalnya, berbeda dengan sifat binatang yang bergerombol. Kelompok terkecil dari manusia adalah keluarga. Kelompok yang lebih besar lagi adalah masyarakat, yang biasanya merupakan gabungan-gabungan dari keluarga. Manusia yang dikaruniai kepandaian untuk berbicara sebagai salah satu cara yang digunakan untuk meneruskan kebudayaan. Dengan adanya bahasa, manusia tidak lagi mengalami kesulitan dalam memahami serta mengetahui sesuatu yang disampaikan oleh orang lain. Selanjutnya adalah materi tentang perkembangan kebudayaan. Kebudayaan bisa berkembang karena adanya suatu perubahan. Perubahan kebudayaan sendiri diakibatkan oleh dua macam, yaitu sebab yang berasal dari dalam dan sebab yang berasal dari luar. Sebab yang berasal dari dalam yaitu masyarakat pendukungnya sendiri. Perubahan yang disebabkan ini tidak terlalu berdampak besar, karena kebudayaan itu selalu sesuai dengan kebudayaan masyarakatnya itu sendiri. Selama tidak ada sebab dari luar, maka kebudayaan itu tidak akan bisa berubah lagi. Sedangkan sebab dari luar adalah sebab yang berasal dari luar lingkungan masyarakat itu sendiri. Sebab dari luar ini bisa menimbulkan guncangan yang cukup besar bagi masyarakatnya, sehingga mau tidak mau masyarakatnya harus meninggalkan kebudayaannya, karena kebudayaannya yang lama sudah tidak mendapatkan pendukung lagi. Sebab tumbangnya suatu kebudayaan ini berasal dari dua faktor, yaitu yang pertama dari alam, yang kedua dari kebudayaan lain. Contoh perubahan dari alam adalah jika sebelumnya masyarakat tersebut memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai petani karena dilanda kekeringan yang menyebabkan tanahnya tandus yang tidak memungkinkan untuk bercocok tanam, sehingga masyarakat tersebut mengubah cara hidupnya untuk bertahan diri, misalkan dengan hidup sebagai peternak atau mencari ikan. Maka kebudayaan ini bisa berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Adapun tumbangnya kebudayaan dikarenakan oleh faktor kebudayaan lain. Nah, di sini kita ketahui bahwa kekuatan dari suatu kebudayaan terletak pada kemampuannya untuk memasak dan mengolah segala pengaruh yang mengenainya menjadi milik sendiri dengan tidak menjadikan sifat-sifat khusus yang menjadi pokoknya, sehingga perkembangan kebudayaan tetap dapat sesuai dengan kebutuhan serta permintaan dari masyarakat dari suatu waktu. Materi selanjutnya adalah sejarah kebudayaan. Sejarah kebudayaan sendiri dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama adalah zaman prasejarah atau prehistori atau disebut dengan zaman nirleka, yang berarti tidak ada tulisan. Dan yang kedua adalah zaman sejarah atau histori. Sejarah kebudayaan di Indonesia sendiri dibagi menjadi 4 masa, yaitu yang pertama zaman prasejarah, yaitu terjadi sejak permulaan adanya manusia dan kebudayaan sampai kira-kira abad ke-5 Masehi. Yang kedua adalah zaman purba, sejak dari datangnya pengaruh India pada abad-abad pertama Tarik Masehi sampai sekitar lenyapnya kerajaan Majapahit, yaitu sekitar tahun 1500 Masehi. Yang ketiga adalah zaman Madya, yaitu berlangsung sejak datangnya agama dan pengaruh Islam menjelang akhir zaman Majapahit sampai akhir abad ke-19. Yang keempat adalah zaman baru atau zaman modern, yang berlangsung sejak masuknya anasir-anasir barat dan teknik modern pada kira-kira tahun 1500 sampai dewasa sekarang ini. Demikian materi tentang konsep kebudayaan. Mohon maaf bila terdapat banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.